Selamat datang kembali di channel 1000 Wajah Dongeng Mozaik Kisah Dunia. Hari ini kita akan menjelajahi sosok paling ikonik dan kontroversial dari Tanah Pasundan, Jawa Barat, si Kabayan. Jika mendengar nama Kabayan, pikiran kita langsung tertuju pada citra pemalas, santai, dan sukanya tidur. Tapi jangan salah. Di balik kemalasannya yang melegenda, Kabayan menyimpan kecerdikan dan kebijaksanaan yang luar biasa. Kisahnya bukan sekadar dongeng pengantar tidur, melainkan kritik sosial yang dibungkus humor cerdas dan pelajaran hidup yang tak lekang oleh waktu. Kabayan hidup sederhana di sebuah desa yang asri, ditemani istrinya yang setia, Nyi Iteung, dan mertuanya. Nah, inilah sumber segala konflik. Mertua Kabayan adalah tipikal pekerja keras yang percaya hasil hanya bisa didapat dari keringat. Sementara Kabayan paling suka bersantai, bermalas-malasan, atau tidur siang di bawah pohon rindang sambil menunggu ilham datang. Tentu saja, mertuanya sering dibuat pusing dan kesal melihat tingkah menantunya yang dianggap tidak bertanggung jawab. Suatu hari, tiba saatnya sawah mereka harus dicangkul. Mertua Kabayan, dengan nada yang menuntut, menyuruh Kabayan segera berangkat ke sawah untuk menggarap tanah yang sudah mengeras. Kabayan menurut. Dia pergi ke sawah dengan membawa cangkul. Namun, sesampainya di sana, bukannya bekerja keras, dia justru merasa bahwa mencangkul butuh inspirasi dan persiapan mental. Akhirnya, Kabayan memilih tidur siang di saung kecil di tengah sawah. Saat Kabayan terlelap dalam tidurnya yang nyenyak, sesuatu yang ajaib terjadi. Langit tiba-tiba menjadi gelap dan hujan deras turun tanpa henti, mengguyur seluruh area persawahan. Hujan itu turun sangat lama, cukup untuk merendam dan melunakkan seluruh tanah sawah yang tadinya keras. Alam seolah bekerja sama dengan kemalasan Kabayan. Ketika Kabayan bangun, ia melihat pemandangan yang menakjubkan. Tanah sawah sudah gembur dan lunak, siap ditanami tanpa perlu tenaga ekstra. Kabayan hanya menancapkan cangkulnya di beberapa titik secara acak, memberikan kesan bahwa ia sudah bekerja keras, lalu pulang ke rumah dengan wajah polos tak berdosa. Mertuanya sudah menunggu di depan pintu dengan wajah marah. "Dasar pemaras, kau pasti tidur di sawah." "Bukan," gertak sang mertua. Kabayan dengan tenang menjawab, "Oh, ayah, jangan salah sangka. Saya memang tidak mencangkul. Tapi saya melakukan pekerjaan yang jauh lebih penting. Saya berdoa khusyuk, meminta hujan turun deras agar tanah gembur tanpa perlu membuang banyak tenaga. Hasilnya, lihat sendiri, sawah kita sudah siap digarap." Sang mertua hanya bisa terdiam, tak mampu membantah kecerdikan menantunya yang ajaib itu. Namun, Kabayan bukan hanya cerdik dalam hal bermalas-malasan. Ia juga digambarkan sebagai pembela rakyat kecil. Di desa tersebut, ada seorang saudagar kikir yang terkenal serakah. Saudagar ini sering memanipulasi timbangan dan memeras para petani kecil, mengambil keuntungan besar dari keringat orang lain. Kabayan merasa geram. Ia memutuskan untuk memberikan pelajaran pada si saudagar tanpa menggunakan kekerasan. Kabayan mendatangi saudagar itu dan menawarkan sebuah barang dagangan yang sangat istimewa. Seekor kucing sakti yang diklaim bisa mendatangkan kekayaan berlipat ganda bagi pemiliknya. Syaratnya hanya satu. Karung berisi kucing itu tidak boleh dibuka atau dilihat isinya sebelum sampai di rumah sang saudagar. Saudagar yang serakah dan sudah dibutakan oleh kekayaan itu langsung tertarik dan membeli kucing sakti itu dengan harga yang sangat mahal, jauh di atas harga pasar. Saudagar itu membawa karung tersebut pulang dengan hati penuh harap menjadi miliarder. Namun, saat ia tiba di rumah dan membuka karung tersebut dengan penuh semangat, betapa terkejutnya ia. Isi karung itu hanyalah seekor kucing kampung biasa yang kotor. Saudagar itu murka. Namun Kabayan sudah jauh. Uang hasil penipuan cerdik itu tidak dinikmati Kabayan sendiri. Dengan jiwa keadilan, Kabayan membagikan seluruh uang tersebut kepada para petani miskin yang selama ini dicurangi dan diperas oleh si saudagar kikir. Inilah inti dari legenda si Kabayan. Ia mengajarkan kita bahwa solusi terbaik tidak selalu lahir dari kerja keras fisik
yang membabi buta. Tetapi dari strategi yang cerdas dan tepat guna, kecerdasan dan humor bisa menjadi senjata yang jauh lebih kuat daripada kekuasaan atau kekayaan untuk melawan ketidakadilan. Kabayan adalah simbol perlawanan kaum lemah yang menggunakan akalnya untuk mengalahkan keserakahan tanpa perlu angkat senjata. Kisah Kabayan mengingatkan kita, terkadang ide paling brilian muncul ketika kita tenang dan mampu melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.